Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan ilmu mantik. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dasar-dasar ilmu mantik. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa itu ilmu mantik dan manfaatnya atau faidah ilmu mantik, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi ilmu serta pembagiannya. Baik, kalau yang sudah memiliki buku ini bisa dibuka di halaman kedua tentang al-ilmu. Apa itu ilmu? Al-ilmu indal manatiqah. Ilmu menurut para ahli mantik adalah idrakul majhul, mengetahui al-majhul, mengetahui sesuatu yang majhul, mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, ala jihatil yaqini awidzonni, secara yakin atau zon. Jadi mengetahui sesuatu yang asalnya tidak diketahui, ala jihatil yakin, dari sisi atau secara yakin atau zon. Jadi ilmu ini diakui dalam ilmu mantik bahwa ilmu itu sesuatu yang asalnya tidak diketahui, kemudian diketahui, baik derajatnya sudah sampai kepada keyakinan atau masih zon, spekulatif. Jadi baik itu yang yakin ataupun yang masih spekulatif itu diakui dan sudah bisa dianggap sebagai pengetahuan. Itu sebagai pengetahuan. Idrokan dengan pengetahuan yang yutobikul waqi'a au yukhalifu, sesuai dengan kenyataan apa adanya, au yukhalifuhu atau menyalahi atau berlainan dengan kenyataan. Jadi di definisi ini ilmu atau pengetahuan menurut ilmu mantik, menurut para ahli mantik adalah mengetahui yang asal tidak diketahui, baik secara yakin atau zon, baik itu sesuai dengan kenyataan ataupun tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dari sini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa definisi ilmu ini ada dua hal yang harus diketahui. Yang pertama, yakin dan zon, yakin atau zon. Artinya dalam ilmu itu baik itu sudah diyakini dengan sepenuhnya atau masih spekulatif, ini semuanya sudah dianggap sebagai ilmu. Nah, kalau kita melihat dalam dunia ilmu, ya tentu hakikatnya segala sesuatu itu ya terbagi kepada dua hal tadi. Pengetahuan kita terhadap sesuatu ada yang sifatnya sudah diyakini dengan sepenuhnya, dan ada yang masih spekulatif atau menyisakan hal-hal yang masih meragukan, menyisakan hal-hal yang memiliki kemungkinan yang lain. Misalnya dalam ilmu pengetahuan alam, misalnya kita belajar tentang ukuran matahari, ukuran bumi, kemudian luasnya luas samudra dan lain-lain, itu semua ya masih spekulatif. Memang berdasarkan teori, ada teori yang digunakan, tapi hakikatnya itu semua sifatnya masih spekulatif, masih prediktif. Jadi masih persangkaan, masih perkiraan, masih zon kalau dalam bahasa Arab. Jadi ya ada yang diyakini, ada yang masih zon, masih prasangka. Tapi prasangka di sini tentu yang namanya juga zon itu sesuatu yang ada teori dan ada data serta fakta-faktanya baru disimpulkan, walaupun kesimpulannya masih sifatnya spekulatif. Ya seperti tadi misalnya contoh jarak bumi matahari sekian juta kilometer. Nah, hakikatnya kan itu ya ada teorinya, ada cara pengukurannya, tetapi masih menyisakan tanda tanya, sebab belum ada orang yang betul-betul datang ke sana menggunakan meteran misalnya dari bumi ke matahari sehingga terukur dengan pasti jaraknya. Maka dalam ilmu pengetahuan
umum yang bersifat atau berkaitan dengan alam dan lain-lain, ini tentu masih menyisakan ada pertanyaan atau ruang keraguan. Ruang keraguan inilah yang menjadikan ilmu itu masih bersifat zon atau zoning, spekulatif dan persangkaan. Itu hal pertama yang harus digarisbawahi, bahwa hakikatnya ilmu itu masih ada yang sudah diyakini dan ada yang masih sifatnya spekulatif. Kemudian yang kedua, idrokan yutobikul waqi'a au yukhalifuhu, dengan bentuk pengetahuan yang yutobikul waqi, sesuai dengan kenyataan, au yukhalifu, atau bertentangan dengan kenyataan. Jadi ilmu itu ujungnya harus diuji dengan kenyataan. Yutobikul waqi'a, apakah teori atau ilmu yang dilahirkan itu yutobikul waqi'a, sesuai dengan kenyataan apa adanya, au yukhalifu, atau bertentangan dengan kenyataan. Maka misalnya kita memandang bumi itu misalnya, kan kalau ke mata kita memandang bumi itu kan datar misalnya. Nah, kemudian kita bisa berpendapat bahwa bumi itu datar dengan berbagai asumsi. Lalu ilmu ini harus diuji, benar nggak bumi itu datar. Nah, jadi tidak cukup hanya dengan menggunakan panca indera tanpa ada pengukuran atau ada teori-teori yang digunakan. Nah, inilah yutobikul waqi'ah ini, untuk membuktikan sesuai atau tidaknya dengan kenyataan dibutuhkan berbagai metode, kemudian dibutuhkan usaha lebih, sehingga kita mengatakan ini sesuai dengan kenyataan, ini tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab kalau hanya mempercayai panca indera yang terbatas atau panca indera yang seadanya saja, tentu mata kita, telinga kita, dan segala indera kita seringkali menipu, dalam arti apa yang dilihat, didengar itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Kita melihat misalnya rel itu kan, kalau dilihat dengan mata kita, ini kan dari sini, misalnya dari kalau kita melihat rel, nah ini kan seolah-olah begini. Kalau kita melihat dari titik ini ke arah sini, maka seolah-olah rel itu ujungnya lancip. Tapi apakah sebenarnya seperti itu? Nah, tentu kan ketika diuji, kita melakukan perjalanan menyusuri rel, ternyata tidak ada ujung yang lancipnya. Jadi ya sejajar saja seperti itu. Jadi mata itu memang seringkali menipu. Begitu juga mata melihat misalnya matahari mengelilingi bumi. Nah, apakah itu sesuai dengan kenyataan? Ternyata ketika dibuktikan dengan penelitian-penelitian, observasi dan lain-lain, ternyata bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Dan ini suatu hal yang tidak sederhana. Bahkan dalam dunia ilmu pengetahuan, kita sampai kepada kesimpulan bahwa bumi itu mengelilingi matahari, kan ini perdebatan yang sangat panjang di kalangan para ilmuwan. Dulu ada teori geosentris, kemudian karena dibuktikan dengan berbagai observasi dan lain-lain, maka teori geosentris ini salah, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya adalah teori heliosentris, bahwa pusat alam semesta ini adalah matahari dan lain-lain. Maka lahirlah berbagai disiplin ilmu yang sistematis. Kemudian kita mengenalnya dengan istilah-istilah yang berbeda. Ada matematika, fisika, biologi, dan lain-lain. Itu semua karena mengetahui sesuatu yang asal diketahui, baik diyakini ataupun spekulatif, prasangka, sesuai dengan kenyataan ataupun tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang disebut dengan ilmu. Maka dari definisi tersebut, ilmu itu terbagi kepada 4 macam. Jadi tadi definisi ilmu adalah
Ilmu itu adalah idrakul majhul ala jihatil yakin awizan idrokan yutabikul waqi'a aw yukhalifuhu. Idrakul majhul ala jihatil yakin aw idzan idrakan yutabikul waqi'a aw yukhalifuhu. Jadi mengetahui yang majhul baik itu secara yakin atau dzan dengan pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dari sini ilmu itu terbagi 4. Jadi ilmu itu ada yang sifatnya yakin, ada yang sifatnya dzan. Ada yang yakin, ada dzan. Nah, yang yakin itu terbagi ada yang sesuai dengan kenyataan, yutabikul waqi'ah, ada yang yukhalifuhu, bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Begitu juga yang dzan, ada yang yutabikul waqi', ada yang yukhalifu atau yukhaliful waqi', ada yang sesuai dengan kenyataan, ada yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini pembagian ilmu. Lalu kita lihat contohnya. Misal di sini disebutkan ra'a rajulun syabhan min bu'din. Seseorang melihat suatu sosok bayangan siluet dari jauh, wa taqada annahu insanun, lalu dia yakini bahwa sosok itu adalah manusia, wa kana fil waqi, tapi kenyataannya memang manusia, kana dzalika ilman yaqiniyan mutabiqan bil waqi. Ilmu yakin sesuai dengan kenyataan. Jadi contoh pertama misalnya kita melihat satu sosok siluet. Kalau ini misalnya siluet ada pohon, kemudian kita di sini melihat ada sesosok yang berdiri hitam, kemudian kita lihat dari kejauhan, kita yakin sosok ini adalah orang, kemudian kita datangi ternyata benar orang, maka itu ilmu yakin sesuai dengan kenyataan. Lalu apabila persangkaan kita itu atau keyakinan kita itu salah, maka itu ilmu yakin tidak sesuai dengan kenyataan. Ghairu mutabiq atau yukhaliful waqi'. Kemudian kalau derajatnya bukan yakin tapi masih spekulatif, masih prasangka, oh itu kayaknya orang, kemudian kita buktikan ternyata memang benar orang, maka itu ilmu dzan yutabiqul waqi', sesuai dengan kenyataan. Dan apabila keraguan-raguan atau spekulasi kita bahwa sosok ini manusia, dan ketika kita observasi kita lihat ke sana ternyata bukan manusia tetapi sesosok timsal itu patung, maka itu disebutnya ilmu dzan ghairu mutabiq lil waqi' atau ilmu dzan yukhaliful waqi'. Nah, itu pembagian ilmu. Jadi secara umum dalam ilmu mantik, ilmu itu terbagi 4. Ilmu yakin sesuai dengan kenyataan, ilmu yakin tidak sesuai kenyataan, ilmu dzan sesuai kenyataan, ilmu dzan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya dengan pembahasan pembagian ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.